Baik kakak sekalian, mohon izin kita mulai saja malam hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.13. Kak Yutri sudah gabung dengan kita. Gimana, sudah selesai Kak acara kemarin? Baik, mungkin lagi sholat ya. Oh, lagi di perjalanan Kak? Iya, lagi mau pulang. Oke. Tetap Guru mengikuti silat ya. gitu nih. Lo udah belago Kak? Ya. Oke, siap. Lo udah belago belum Kak Yutri? Alhamdulillah kalau udah selesai ya. Baik, izin share screen. Baik, sudah kelihatan Kak? Sudah tampil layarnya? Oh. Baik kakak sekalian, sebelum kita belajar kembali terkait dengan aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, mohon bantuan Kak Mugi untuk pimpin doa pada pembelajaran kita kali ini. Silakan Kak Mugi. Oke, siap Kak. Alhamdulillah, bela teman-teman, kawan-kawan, kakak-kakakku. Sebelum kita mulai pembelajaran pada malam ini agar pelajaran kita diberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Mugi yang sudah memimpin doa pada malam hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Baik kakak sekalian, untuk slide selanjutnya, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kakak sekalian, mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Jadi kalau lihat di gambar kakak ya, dalam posisi duduk bersila, ini seperti gambar yoga ya, seperti itu ya. Baik Kak Victor, lanjut. Nggak apa-apa, silakan oke juga nggak apa-apa, yang penting masih bisa mengikuti agenda kita pada malam hari ini. Tadi kita sudah doa bersama, sudah dipimpin sama Kak Mugi. Sekali lagi mudah-mudahan agenda kita malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Niatan kembali kakak untuk kesepakatan kita bersama. Kembali kakak diharapkan bisa menyalakan kamera atau on cam dan mematikan mikrofon, bisa hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, dan selalu maksimalkan fitur chat yang ada di aplikasi Gimit ini. Itu pun juga kalau kakak ada yang mau ditanyakan, mau berkomentar, mohon untuk klik raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya. Dan mari kita sama-sama saling memaklumi kalau ada gangguan teknis atau sinyal lemah ya. Itu adalah hal yang
sangat wajar. Ahlan wa sahlan, Kak Apilda sudah bergabung dengan kita. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat, ya, rezekinya selalu berlipat-lipat, insya Allah. Siap, Kak. Baik, Tadi untuk lagi selanjutnya, oke. Untuk tujuan dari pembelajaran sesi kita hari ini, kakak sekalian, yaitu merefleksikan, ya, koneksi antar materi. Jadi mulai pembelajaran kita di modul 1 dan modul 2 nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Terus yang kedua, harapannya kakak sekalian memahami penugasan aksi nyata, karena disinilah, ya, tugas yang akan kakak-kakak kerjakan terkait dengan video yang akan kakak-kakak buat ataupun juga yang sudah kakak-kakak buat, dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan di LMS yang sudah kakak-kakak pelajari semua. Dan untuk agenda kita sesi ini, kakak sekalian, yang pertama refleksi koneksi antar materi, itu kurang lebih 30 menit, ya. Terus penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, terus ada penilaian dan lini masa, ini kurang lebih 20 menit, ya. Selanjutnya ada dialog, diskusi, dan tanya jawab, itu kurang lebih 7 menit, dan penutup di waktu 3 menit. Untuk selanjutnya, kakak, mohon izin, mari kita sama-sama merefleksi kembali, ya, terkait dengan apa-apa yang sudah kita pelajari, ya, di modul 1 ataupun di modul 2. Karena kemarin kita sudah menyelesaikan, ya, berbagai modul 1 dan modul 2. Nah, saatnya kita akan mencoba, ya, menggali apakah kakak-kakak selama ini betul-betul, ya, mempelajari, terus mendalami terkait materi-materi yang sudah kita pelajari bersama-sama, baik di modul 1 dan modul 2. Baik, kakak sekalian, diawali dengan pertanyaan pemantik, ya. Sejauh mana, ya, atau sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Dan kakak-kakak mungkin tahu kemarin di modul 2 modul 2.1, ya, terkait dengan pembelajaran efektif. Baik, silakan kakak-kakak, di antara kakak-kakak yang mau menjawab, dipersilahkan. Apakah perlu ditunjuk atau mau langsung ditulis di kolom chat, atau silakan mau langsung, dipersilahkan. Atau dimulai dari Kak Nur Hasan. Silakan, Kak Nur. Ya, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ya, kemarin sudah dibahas di minggu yang lalu untuk keterampilan mengajar pendidikan jasmani yang efektif itu, Kak, pendidikan pembelajaran yang tercapainya tujuan pembelajaran gitu, Kak. Terus bentar, Kak. masih belum fokus, Kak. Kalau misalkan saya tanya, apakah Kak Nur sekarang dalam mengajar PJOK sudah efektif?
Kalau sepenuhnya efektif itu belum, Kak, tetapi kan masih berbenah-benah dari pembelajaran yang sudah Nur ikutin gitu. Jadi apa yang dipelajari itu perlahan-lahan diterapkan di dalam mengajarnya di kelas gitu, Kak. Baik, terima kasih Kak Nur. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Nur. Silahkan sekarang Kak Nur boleh lempar ke siapa saja yang Kak Nur tunjuk. Nanti yang ditunjuk boleh langsung menjawab. Silakan Kak Nur. Kak itu aja, Kak Pilda aja. Kak Pilda, silakan Kak Pilda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ya kakak, saya terlambat gabung. Tadi lagi di jalan, ini lagi di Sukaraja nih ya, dia ngantar Sukaraja Kak ya? ya, ngantar orang rumah, sekalian saya mau urut juga. Ya, baik. Baik, saya lanjutkan Kak ya. Tentang pemahaman pribadi masing-masing ini Kak ya, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, kalau saya sendiri ya memang yang dikatakan Kak Nur tadi, kita pasti ada perbedaan karena tentu di sekolah kita yang tempatnya berbeda, tingkatannya juga berbeda, akan ada sedikit perbedaan, walaupun sebenarnya tentu umumnya pembelajaran itu mestinya sama. Kalau saya ini Kak, kalau saya sendiri tentang keefektivitas saya mengajar ini, saya tidak bisa bilang itu semuanya efektif, tetapi ada yang menurut saya itu tentang pemahaman dan keterampilan mengajar itu ada yang efektif, tetapi ada juga yang tidak, tergantung dengan kondisi pembelajaran dan peserta didik yang pada saat itu bisa kita atur, bisa kita ajak kerjasama, dan kadang-kadang juga di sekolah ini kadang kita sudah fokus dengan materi, dengan keinginan kita untuk mengajar itu, tetapi ada saja gangguan-gangguan, mungkin misal contohnya panggilan dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah diminta untuk mendampingi ini atau membantu pekerjaan yang lain, begitu yang sering saya alami di sekolah Kak. Ya. Baik, terima kasih Kak Pilda yang sudah menjelaskan terkait dengan pembelajaran PJOK yang efektif. Baik, kita lanjutkan kakak sekalian. Tadi Kak Nur, terus Kak Pilda. Saya lempar atau enggak? Nah, oke, sebentar Kak Pilda. Untuk selanjutnya nih pertanyaan yang kedua Kak. Silakan Kak Pilda lempar kepada Kak siapa? Nah, ini sudah muncul nih kakak ganteng kita nih. Kak Mogi, silakan Kak Mogi. Oke, silakan Kak Mogi. Pertanyaan kedua, silakan Kak Mogi. Oke, baiklah Kak. Terima kasih Kak Pilda telah melempar ke saya. Sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar efektif yang PJOK yang efektif? Kalau pemahaman saya Kak, pembelajaran PJOK yang efektif itu adalah ketika kita bisa mengondisikan anak secara efektif dengan tahap pembelajaran yang kita anjurkan. Jadi harus ada tahap-tahapan, harus ada kerangka lah yang harus kita susun dari awal sampai pembelajaran itu selesai. Mungkin itu aja Kak.
sorry Kak, kalau rame di rumah lagi rame nih Kak. Baik, nggak apa-apa Kak Mogi. Sebelum Kak Mogi off cam, ya, apakah mengajar PJOK yang efektif Kak Mogi sudah mendukung terkait dengan paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah mendukung belum Kak kira-kira pembelajaran yang efektif itu? Kalau menurut saya Kak, setelah pelajaran di PKG ini sudah mendukung Kak dalam pembelajaran mengajar PJOK yang efektif Kak. Nah, jadi mungkin sekarang Kak Mogi dalam proses belajar mengajar itu sudah bisa dipusatkan kepada peserta didik Kak ya? Ya Kak, bisa dipusatkan ke peserta didik. Jadi dari sekian lama kita pembelajaran PKG ini kan banyak juga yang kita saya ambil pelajaran dari sini, dan insya Allah yang kedepannya akan lebih baik ya Kak. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Mogi ya. Tumben Kak Mogi sekarang paradigmanya luar biasa ini. Ini kayaknya banyak pembaca di LMS ya. Baik kakak sekalian, mungkin kita kembali mengingat ya, ada terkait dengan pembelajaran long term memory kemarin ya. Ada 9 masih ingat nggak Kak? Ada 9 aspek pembelajaran yang efektif. Oke. Di antara kakak-kakak coba yang masih ingat. Dimulai yang pertama, masih ingat, kita coba gerak-gerakan lagi Kak. Boleh Kak Pilda, silakan. Ntar gak numpang itu nggak kan HP dulu di mana? Oke. Mudah-mudahan kita masih ingat dan masih bisa melakukan gerakannya ya. Oke, nanti kita bagi Kak Pilda nomor 1, Kak Nur nomor 2, Kak Mogi siap-siap nomor 3. Kita mulai Kak ya. Ya, silakan Kak. Ya, tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran. Betul. Lanjut yang kedua. Kak Nur masih unmute. Silakan diaktifkan dulu mic-nya. Masih Kak Pilda kan Kak? Oke. Kak Nur. Kak Nur, keterlibatan aktif murid. Gimana tuh keterlibatan aktif murid itu? Ini Kak, mengajak kan keterlibatan. Keterlibatan aktif murid. Aktif siswa. Nah, iya, siswa. Oke, lanjut. Kak Mogi. Apa tuh? Suaranya Kak belum keluar Kak. Umpan balik Kak. Wah, kok langsung umpan balik mana nanti nomor ke-6. Oh ya, apa? Gaya andalan Kak Mogi. Apa nih? Apa itu dong? Apa tuh? Pembelajaran Pembelajaran yang efektif Kak. Pembelajaran berdiferensiasi. Oh, ya. diferensiasi. Berdiferensiasi. Ya Kak. Oke, yang keempat. Lanjut. Yang keempat, umpan balik ya Kak? Belum, umpan balik nanti. Oh, yang itu naik semut tuh, jinjit semut tuh Kak. Apa tuh? Lupa. Ya, betul. Ada pemrosesan dan penetapan konten. Oke, betul. Lanjut, yang kelima. Penjelasan dan demonstrasi. Gimana tuh penjelasan tuh? Penjelasan dan penjelasan. Demonstrasi. Penjelasan. Demonstrasi. Keterampilan. Oke, lanjut. Yang keenam. Baru kamu yang keenam.
Suaranya kamu. Umpan balik, Kak. Oke, bagus. Umpan balik. Yang ketujuh, Komunikasi efektif. Komunikasi efektif. komunikasi yang efektif. Oke, lanjut. Yang kedelapan, belum selebel Kak, belum. Penilaian Belum. dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi. dan evaluasi. Evaluasi. Baru yang kesembilan, Baru yang ke-9 keselamatan. keselamatan. Ya, bukan selebel ya, tapi keselamatan. Ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke, dilanjutkan dengan ada 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif. Oke, masih ingat Kak? Ingatnya gini ya. Coba tuh. Ya, apa nih? Ya apa ya? Masih ingat kamu, Gi? Apa namanya? Berpotensi Oke. meningkatkan Berpotensi meningkatkan ya, keterampilan siswa motorik keterampilan motorik siswa. siswa. Oke, lanjut. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Oke, bagus Kak Nur. Yang ketiga, masih ingat? Sesuai dengan level apalagi? Pengalaman semua murid. Ya. Pengalaman semua sesuai dengan level pengalaman semua murid. Semua murid. Oke, yang terakhir. Berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, luar biasa kakak sekalian ya. Masih ingat dan masih betul gerakannya. Terima kasih, luar biasa. Kita dulu buat kita semua. Nah, ini pertanyaan. Ini lebih ke banyak ke review Kak ya. Untuk malam hari ini kita lebih banyak ke diskusi, lebih ke pedalaman materi. Nah, pertanyaan selanjutnya, sejauh apa pemahaman kakak-kakak? Nah, sekarang terkait dengan strategi mengajar. Boleh, silakan Kak. Jadi sejauh ini kakak ya mengajar di sekolah kakak pasti ada namanya strategi atau cara atau langkah-langkah ya. Boleh Kak, silakan sejauh apa pemahaman kakak terkait strategi mengajar. Boleh yang belum dulu nih. Kak Yutri masih bisa mengikuti? Atau tadi Kak David mungkin? Terkait dengan strategi mengajar ya. Kalau tadi pembelajaran PJOK yang efektif berada di modul 2.1 Kak ya. Oke, kalau strategi mengajar di modul berapa Kak? Masih ingat? Strategi mengajar. Di modul 2.2 kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah berarti benar. 2.2. Nah, coba sejauh apa pemahaman kakak terkait dengan strategi mengajar? Dan saya yakin pasti ketika kakak-kakak mau mengajar, pasti adanya persiapan dulu ya. Terus mungkin mereview dulu apa saja yang harus kita lakukan. Silakan.
Ada yang mau berkomentar lagi? Ini kayaknya karena kawan-kawan kita yang lain ini belum bisa mengikuti secara maksimal ya, karena ada yang mendampingi anak-anaknya juga di lapangan pramuka, kegiatan pramuka ya. Nggak apa-apa, silakan Kak. Mungkin kembali ke Kak Pilda, mungkin silakan Kak. Baik Kak, saya coba lagi. Nanti boleh ditambah oleh Kak Nur atau Kak Mugi kalau penyampaian saya nanti ada yang kurang atau yang yang kurang pas atau yang tidak tepat. Ya, silakan Kak. Baik, mengenai sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Apabila kita mendengar kata strategi, tentu kita masing-masing itu punya trik-trik dan cara-cara kita untuk mencari cara supaya peserta didik itu menjadi tertarik, menjadi semangat dan menjadi termotivasi dalam pembelajaran yang akan kita lakukan itu. Misal contohnya dengan kalau ada salah satu di kelas itu yang terbilang nakal, maka kita salah satunya cara kita harus mendekati orang itu, mengambil hatinya supaya dia bisa mengontrol diri dan mengontrol kawan-kawannya sehingga pembelajaran dilakukan di dalam kelas akan berjalan dengan baik dan lancar. Itu salah satunya. Kemudian cara kita menyampaikan materi tentu juga ada strategi-strategi tertentu dari guru-guru. Misal dengan menyampaikan materi itu bukan hanya sekedar berbicara, tetapi dibantu dengan gerakan-gerakan tertentu yang mungkin bisa memudahkan peserta didik untuk memahami apa yang sedang kita jelaskan itu. Mungkin itu dari saya, Kak. Baik, terima kasih Kak Pilda. Kita kasih aplaus dulu buat Kak Pilda. Di strategi mengajar ini kemarin waktu di tatap muka ya, ada yang disebut dengan secara instruksional dan non-instruksional. Mungkin kakak masih ingat ya, bagaimana cara kita dalam strategi mengajar itu ada yang secara instruksional maupun juga non-instruksional. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kakak, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Boleh silakan kembali ke Kak Nur, silakan Kak Nur. Oke, baik Kak. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin ya Kak. Tapi bisa jadi tidak gitu Kak. Kalau dinilai mungkin baru berapa angkanya? 8 Kak. Situ. Ya. Jadi kan paradigma ini kan berpusat pada peserta didik, yaitu apa? Jadi dikatakan pembelajaran tujuannya itu pembelajaran apa Kak? Pencapaian tujuan pembelajaran kan kepada peserta didik dengan menerapkan 9 aspek itu tadi. Nah, terus juga itu kan ada cak mana ya Kak maksudnya itu ya? Jadi maksudnya Kak Nur, ketika Kak Nur sudah menyusun strategi mengajar, nah apakah strategi mengajar Kak Nur itu sudah mendukung terhadap pembelajaran kepada anak-anak itu sudah berpusat kepada siswa atau belum, seperti itu?
Iya iya sih Kak, berangsur-angsur seperti itu. Karena kan strategi yang mengajar itu kan perencanaan atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, gitu Kak. Nah, Ya, untuk cara mencapai apa tujuan pembelajaran itu kan ada pun strategi yang bisa dipakai itu kan yang pertama itu kan ada pembelajaran kooperatif ya. hmm, Pembelajaran kooperatif yaitu siswa siswa itu dibagi dalam beberapa kelompok kecil untuk bekerja sama. Nah, itu kemarin ya, kan sudah kita praktekkan pada saat kita tatap muka gitu kan Kak, berbagi-bagi kelompok membuat meet and map apa tuh namanya tuh nah ya, Kak. mind Terus map kan ya. ya, terus itu kan ada juga kita pembelajaran aktif. Nah, gitu yang kemarin kan kita melibatkan proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, permainan peran, seperti Ya, udah dipraktekkan kemarin gitu kan. Nah, dan juga ada juga kegiatan presentasi gitu. Terus itulah yang juga dinamakan strategi mengajar gitu Kak ya. ya Ya, betul, betul. sudah Jadi sudah di berangsur-angsur itu setelah Nur pulang dari PKG kemarin tuh berterapkan juga bagaimana cara belajar kita pada saat tatap muka itu kan Kak. Jadi pembelajaran itu tidak selalu monoton praktek gitu kan. Seperti itu. oke, jadi kalau saya melihat berarti Kak Nur memang sekarang paradigmanya sudah meningkat nih ya. Walaupun tadi Kak Nur menilai diri Kak Nur tuh baru 8. Tapi Jadi kalau tidak kalau pede saya Kak. tuh melihat wah kayaknya udah 9 lah gitu ya, udah mendekati 9. Karena memang paradigmanya sudah mulai berubah tadi. Karena betul dalam mengajar kita tidak hanya sekedar ya monoton dengan gerakan-gerakan itu saja, tapi bagaimana ketika mengajar itu ada bagaimana kita menyusun strategi supaya kembali lagi tadi bisa berpusat kepada peserta didik juga pembelajaran kita bisa menjadi lebih efektif. Oke, terima kasih Kak Nur atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya kakak sekalian, untuk modul aksi nyata ini ya kurang lebih 2 JP, jadi kurang lebih 90 menit kakak sekalian. Saya mengingatkan kembali. Untuk pertanyaan pemantik berikutnya, sejauh apa kakak-kakak ya memahami terkait model pendidikan gerak? Nah, ini pun juga sudah kita pelajari kakak-kakak ya di waktu tatap muka ya terkait dengan pembelajaran gerak tadi ya. Oke. Sekarang kembali lagi ke Kak Mugi. Sejauh apa nih pemahaman Kak Mugi terkait model pendidikan gerak? Silakan Kak Mugi. Oke, Kak, sejauh apa pemahamannya terkait model pendidikan gerak? Ya, Jadi kalau menurut saya Kak, dalam pendidikan gerak itu kita membuat anak itu kreatif bergerak. Jadi kita harus memancing anak murid itu gimana dia harus bergerak kan kebanyakan dari banyak mayoritas anak-anak murid itu sekarang apalagi yang perempuan kalau olahraga dia malas bergerak. Jadi bagaimana kita menarik seluruh siswa baik itu laki-laki atau perempuan itu supaya dia mau mengikuti olahraga supaya dia gerak pokoknya bergerak dia Kak. oke. Kalau terkait dengan konsep gerak yang sudah kita pelajari kemarin, ada berapa Kak? Masih ingat nggak? Oh yang konsep gerak kemarin Kak? Iya, betul. Oh alhamdulillah Kak saya lupa Kak. Lupa. Baik, kakak yang lain, ada yang tahu terkait dengan konsep gerak? Oke, Kak Robi, silakan Kak. Konsep gerak itu ada konsep ruang, konsep tubuh, konsep harmonis, dan konsep Oke, betul. Terima kasih Kak Robi ya. Jadi betul tadi disampaikan oleh Kak Robi, kemarin waktu kita tatap muka, kita memahami atau mempelajari terkait dengan konsep gerak itu kurang lebih ada 4 ya.
Jadi ada tubuh, ada konsep ruang, terus ada konsep usaha juga serta keterhubungan, ya, yang dikombinasikan dengan berbagai aktivitas basic fundamental movement atau pola gerak dasar. Seperti itu, kakak sekalian. Baik, untuk selanjutnya, silahkan kakak kembali kita gali apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak ya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan Kak. Mungkin kembali ke Kak Robi. Menurut Kak Robi, apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak itu sudah mendukung? Izin kakak, menurut saya mungkin sudah lumayan mendukung. Bisa dikatakan pemahaman saya tentang paradigma PJOK berpusat pada peserta didik sudah yang dulunya yang kemarin kita angka 6 sampai 7, sekarang mungkin sudah di angka 9 Pak. Setelah adanya PKG, setelah adanya pendidikan berjalan dengan PKG ini, materi dalam modul, saya lebih berkembang sekarang. Saya sudah paham bahwa berbagai guru PJOK itu tidak lagi memberi ajaran hanya sebatas teknik dari dalam sebuah olahraga, tapi lebih menekankan bahwa siswa harus menjalani aktivitas kelas. Kemudian memang pada aktivitas kelas untuk membuat para siswa menjalani aktivitas kelas, maka mereka harus melakukan aktivitas yang sesuai dengan tingkatan atau kemampuan seperti yang kami bilang tadi, bukan membawa sesuai dengan kemampuan. Baik, terima kasih Kak Robi yang sudah menjelaskan kepada kita semuanya. Jadi Kak Robi ya, ternyata memang model pendidikan gerak itu sekarang sudah mendukung, karena kalau kita melihat Kak sekalian terkait dengan tujuan pendidikan gerak ini kan sangat dipercaya untuk mendidik anak mengembangkan keterampilan gerak melalui gerakan alami tubuh. Ya. Jadi pendidikan gerak ini digambarkan sebagai aksi yang menargetkan bagaimana keterampilan sehari-hari itu dapat dilakukan secara lebih efektif, ya, lebih efisien dan ekspresif ketika ya pendidik mengembangkan pola gerak yang benar. Jadi jangan sampai kakak kita ya dalam mengajarkan kepada anak-anak kita terkait dengan misalkan pemanasan, pendinginan, itu dengan gerakan-gerakan yang asal. Itu jangan sampai sekalian ya. Karena pengembangan pola gerak yang benar itu dapat dipandu oleh pendidik dengan cara memberikan kegiatan yang melibatkan gerak dasar yang bervariasi ya, sehingga tingkat penguasaan anak semakin meningkat. Misalnya, bagaimana gerakan berjalan divariasi dengan cara mengganti bagian tubuh yang menjadi alat tempuhnya. Atau misalkan bagaimana berjalan divariasikan dari sisi arah dan ketinggiannya. Atau bagaimana berjalan yang berdinamika. Ya. Terus yang selanjutnya, bagaimana berjalan divariasikan dengan melibatkan alat, ya, atau pakai musik atau irama pengiringnya, ya, gerakan yang beragam. Nah, jadi kakak sekalian, ternyata satu gerak dasar berjalan saja itu dapat diperkaya sedemikian rupa hanya dengan mengkombinasikan konsep yang berbeda. Nah, maka inilah kita harus berupaya dan memahami terkait dengan pendidikan gerak ini, kakak sekalian. Baik, silakan Kak Robi, ada tambahan? Terima kasih. Jadi kemarin kan saya sudah menjelaskan
cara mengajarkan kepada siswa paradigma budaya yang yaitu dengan niat itu. Nah, ketika mungkin harus kita komen bukan? Ketika saya mengajar, saya rasa bahwa paradigma itu sudah tercapai dengan apa yang dikatakan bahwa anak itu sangat senang di ketika saya berikan permainan serupa variasi permainan. Jadi konsepnya pemanasan yang saya variasikan menjadi sebuah permainan. Nah, anak-anak itu sudah sangat menyenangi aktivitas dengan sorak-sorai, saling mendukung karena seperti yang kita ketahui bahwa dan karakteristik ada yang ketika saya mempelajari itu ada guru senior karena guru senior dalam guru senior menyuruh anak-anaknya diam. Tolong jangan ribut, kalian mengganggu proses pembelajaran. Nah, jika terjadi seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan untuk memodifikasi bahwa anak-anak ini ketika dia berpraktik lapangan tapi disuruh dengan tidak bersuara. Saya rasa mungkin paradigma ini akhirnya tidak bisa tercapai dengan intimidasi dari seorang guru tersebut seperti itu. Betul. Bagaimana solusi dari Ya. Jadi inilah pentingnya memang bagaimana kita terus berupaya untuk mengupgrade ya di pembelajaran PJOK ini tadi. Karena kembali lagi ke guru masing-masing ya, karena tadi sudah menganggap sebagai guru paling senior, mungkin merasa gerakan-gerakan atau terkait dengan tadi pemanasan atau pendinginan hanya itu saja yang dikerjakan. Nah, maka inilah pentingnya bagaimana kita berupaya untuk mengupgrade diri kita dan sama-sama kita juga saling menghargai. Kalau bisa memang ya secara perlahan-lahan untuk sharing ya. Makanya itu pentingnya bagaimana kita bisa adanya komunitas belajar ya. Dan ini nanti akan kita pelajari di tahap selanjutnya. Dan ini memang pentingnya kakak sekalian, jangan sampai sekali lagi pembelajaran PJOK kita ajarkan kepada anak-anak itu hanya sekedar ya riang-riang saja atau hore-hore saja. Tapi kita kepengen ya kita yang mengajarkan pembelajaran PJOK itu menjadi pembelajaran yang bermakna. Bahkan pembelajaran yang nantinya selain misalkan terkait dengan kebugaran, itu bukan hanya bugar pas di pembelajaran olahraga saja, tapi pengen terus ya sampai sepanjang hayat anak-anak kita bisa paham terkait dengan materi olahraga, terkait dengan pola gerak yang kita ajarkan, dan harapannya juga nanti terus supaya selalu sehat, bugar sepanjang hayat. Baik, terima kasih Kak Robi atas masukannya. Dan ini kembali lagi sekali lagi sama-sama kita saling memahami, saling sharing. Seharusnya memang harus banyak-banyak sharing seperti itu. Dan itulah memang kelemahan dari guru-guru kita ketika sebelum adanya PKG ini banyak guru-guru olahraga yang kepengen, yang iri gitu kan dengan guru-guru lain. Kok guru-guru lain misalkan kayak matematika, kayak fisika, kok ada pengembangan terkait dengan profesi guru gitu ya, kompetensi guru. Nah, sayangnya ketika ada kesempatan diberikan kepada guru-guru olahraga, namun ternyata saya melihat malah guru-guru senior itulah juga yang tidak mau ya mengupgrade dirinya untuk menjadi guru-guru yang bisa lebih baik lagi untuk mempelajari semua apa yang ada di PJOK tersebut. Baik kakak sekalian, untuk selanjutnya tadi untuk model pendidikan gerak ya kita sudah mempelajari di modul 2.3 ya terkait dengan model pendidikan gerak.
Baik, kakak sekalian, untuk selanjutnya kita akan mereview kembali Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik lagi kakak sekalian. Sejauh apa ya pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Oke, sekalian, silakan Kak. Yang mau berkomentar terkait dengan sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran. Kalau kita kaji kakak sekalian, dengan kita ya memberikan sebuah pembelajaran kepada anak-anak kita hanya dengan 1 kali 1 minggu ya, pembelajaran PJOK ini, apakah bisa mencapai tujuan dari pendidikan kebugaran ini? Gitu. Cukup nggak hanya 1 minggu, hanya 1 kali 1 minggu? Apakah anak-anak bisa bugar atau tidak kira-kira? Boleh silakan berkomentar, mungkin kembali lagi ke siapa, Kak Pilda masih mengikuti Kak? Atau Kak Mogi mungkin? Kak Yutri sudah sampai di rumah kah? Wah, ini kayaknya yang nyaut kembali lagi ke Kak Nur nih. Silakan Kak Nur. Menurut Kak Nur sejauh apa sih pemahaman terkait dengan model pendidikan kebugaran Kak? Silakan Kak. Oke, modal pendidikan kebugaran ya Kak. Tadi Kakak bertanya cukup atau tidak untuk apa? Menyampai tingkat kebugaran atau tidak kan Kak dalam waktu seminggu 1 kali. Nah, Iya. kalau Nur bilang itu tidak Kak. Karena kenapa? Oke. Karena kemarin waktu kita tatap muka kita kan sudah membahas tuh adanya peningkatan gitu Kak. Peningkatan misalnya yang seminggu itu dia harus menambah misalnya dia dapat larinya tuh 12 keliling stadion gitu kan Kak. Hari misalnya gini, latihannya itu selang-seling seminggu itu 3 kali. Senin dia latihan, Selasa dia libur, Rabu dia latihan, Kamis dia libur gitu Kak. Tapi di masing-masing hari itu mereka melakukan melakukan penambahan atau peningkatan gitu. Misalnya di jaraknya gitu. Misalnya kalau dia hari ini dapatnya jaraknya dengan waktunya sekian, misalnya bertambah gitu. Misalnya kalau dia larinya dapatnya cuma 4 keliling, berapa keliling, dapatnya 5 keliling. Sehingga dia bisa melakukannya itu Kak tidak kalau kita bilang tuh terbiasa, terus juga melakukannya itu tidak secara ya Kak, kalau dia terkejutnya langsung itu kan. Jadi kan kalau latihannya kita cuma seminggu sekali itu kan stuck-nya di situ-situ aja tuh. Dan juga waktu istirahatnya itu juga lama gitu Kak. Jadi tidak ada peningkatan gitu kan. Nah, jadi di model pendidikan kebugaran jasmani ini kalau menurutnya model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa melalui aktivitas fisik. Jadi kalau dia seminggu cuma 1 kali, gimana dia mau meningkatkan gitu, waktunya lama gitu kan Kak. Betul. Seperti itu kalau Nur bilang tuh Kak. Ya, sepakat Kak Nur, karena memang kembali lagi terkait dengan pendidikan kebugaran ini juga kan kemarin waktu tatap muka itu ada beberapa aspek ya. Ada terkait dengan peningkatan kardio ya. Ya. Itu harus kita tingkatkan, terus terkait dengan apa lagi Kak? Apa ya Kak? Lupa Ya, Nur. Kemarin itu dapat yang kardiorespiratory itu loh yang gitu. kemarin itu Terus Kak. juga ada terkait dengan kelenturan atau flexibility ya. Iya, kelenturan, flexibility gitu. Dan memang harus ada tadi tahapan peningkatan ya. Nah, kemarin kita juga sudah mencoba untuk membuat ya jenis permainan, ya jenis bagaimana juga terkait dengan prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran ya. Itu memang perlu kita lakukan. Oke, silakan tambahan dari Kak Robi. Silakan Kak.
Mungkin namakan sedikit nggak, aku masih bisa apa terkait untuk penyebaran negara. Mungkin saya rasa ketika targetnya itu adalah sebuah peningkatan, maka hampir mustahil dilakukan dengan penyebaran dengan hanya 1 minggu satu kali. Kita saya ingat di pembelajaran kata ada bos yang kalau kemudian dengan kebukaan itu bukan untuk membubarkan siswa, tapi untuk membuat siswa paham akan pentingnya tingkat kebugaran. Tapi tidak hanya tingkat taraf kebugarannya yang menjadi patokan, tapi tingkat pemahamannya. Secara sadar, secara mandiri meningkatkan kebugaran mereka masing-masing. Baik, terima kasih Kak Robi atas tambahan informasi kepada kita. Betul ya. Jadi saya sepakat juga karena memang kalau hanya ya 1 kali seminggu nggak mungkin kita bisa membugarkan anak-anak kita. Namun sekali lagi tujuan kita tetap ya apa yang tadi disampaikan oleh Kak Robi itu bisa kita pahami secara bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya sekalian, apakah pemahaman kita ya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma siswa terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke. Ini mungkin tadi sudah sama-sama kita bahas ya. Jadi sekali lagi begitu pentingnya kita sebagai guru PJOK. Nah, makanya untuk proses pembelajaran kita ke depan ini harus kita rancang dengan sebaik mungkin supaya apa yang kita ajarkan kepada peserta didik kita bisa lebih bermakna dan lebih bermanfaat ke depannya, dan mudah-mudahan selalu sehat dan bugar. Baik, untuk selanjutnya kakak sekalian. Nah, ini terkait dengan Sport Education Model atau SEM kakak sekalian. Sejauh apa kira-kira kakak-kakak memahami terkait SEM? Silakan yang lain, mungkin Kak Mugi masih bersama kita atau Kak Pilda, Kak Yutri, Kak David, Kak Victor. Silakan Kak Mugi. Kak Mugi mungkin sudah kita tatap muka udah lewat berapa hari yang lalu Kak ya? Iya Kak. Ada nggak Kak Mugi mau menerapkan terkait dengan SEM ini di sekolah Kak? Kalau rencana yang kegiatan untuk terkait dengan SEM atau Sport Education ini rencananya ada Kak itu Kak. Mungkin di apanya kalau di sekolah itu di kelas meeting nanti mungkin Kak mau mencoba itu. Jadi sepemahaman Kak Robi, misalkan untuk Kak Robi sih Kak Mogi, terkait dengan SEM ini, apakah guru-guru dilibatkan atau hanya murid-murid saja yang dilibatkan sebagai panitia? Silakan Kak Mogi. Kalau untuk kedepannya itu kemungkinan kalau untuk melibatkan seluruh guru untuk jadi panitia itu kemungkinan susah Kak. Karena kan ini apa namanya guru-guru tuh mungkin karena sudah umurnya atau apanya itu mungkin kan dia nggak mau ribet Kak. Jadi kemungkinan untuk melibatkan siswa. Kalau di sekolah Kak Mogi, contoh ya, kalau pas ulang tahun sekolah apa nama kegiatannya Kak? Kebetulan untuk ulang tahun sekolah selama saya ngajar belum ada Kak di SMA, di SMP-nya Kak.
Belum ada ya, terkait misalkan dengan perlombaan-perlombaan Ya, tingkat belum ada Kak. SMP, nggak ada ya? Nggak ada. Kalau tingkat kelas misalkan, Tingkat kelas ada Kak, itu namanya kelas meeting itu nanti Kak. kelas meeting ya. Oke. Hmm. Baik, terima kasih Kak Mugi. Kita kasih aplaus dulu buat Kak Mugi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh silakan kembali ke Kak Nur Hasanah. Silakan Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Kak, apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kalau menurut Nur itu kan Kak, berbagi anak-anak itu kan berbagi peran itu kan Kak, dalam suatu acara gitu kan, mereka yang bertugas ada yang menjadi seperti wasit gitu kan, ada yang bertugas menjadi humasnya pas. Nah, kalau untuk penerapan Kak di SD itu kayaknya belum bisa gitu Kak, mereka itu tuh. Karena kalau katanya tadi kan melibatkan guru atau tidak gitu kan Kak, yang pasti kalau anak-anak di SD itu pasti masih perlu untuk pengawasan gitu kan Kak, pengawasan guru, tetapi tidak ada sepenuhnya guru itu yang bertugas gitu kan. Jadi kalau Nur bilang itu model pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pengalaman otentik bagi anak-anak saat berolahraga. Nah, mungkin kalau untuk di acara-acara besar itu mungkin belum bisa diterapkan gitu Kak. Tetapi kalau untuk seperti kita main kayak seperti main misalnya tuh tanding kan tim A sama tim B. Nah, misalnya kalau kita bagi peran anak-anak itu daripada mereka tuh duduk kan sebagian anak, mending kita ikut sertakan, ada yang jadi wasit gitu kan. Terus juga ada juga yang jadi untuk mencetak skor kayak gitu. Jadi kayaknya lebih ke di permainan, waktu permainan olahraga waktu praktek kayak mereka main kasti gitu kan Kak. Nah, itu bisa dilibatkan mereka gitu. Tapi kalau untuk seperti yang Kakak tanyakan Kakak Mogi tadi dalam acara-acara besar kayaknya nggak bisa Kak. Tapi kalau untuk kita latihkan PD-nya anak itu Kak untuk berbagi peran, mungkin bisa di saat mereka itu jam pelajaran olahraga dalam permainan di lapangan. Jadi ada yang bagi nih. Pertama kan kita jelaskan dulu tuh apa wasit itu tugasnya apa aja, cara mainnya gimana. Nah, nanti tuh si anak yang paham ini bisa kita tunjukkan jadi wasit. Nah, untuk anak-anak yang jadi pencetak skornya, dia kan memahami tentang peraturan gitu kan. Nah, boleh kita letakkan di situ. Nah, tim yang anak-anak yang tidak dapat pembagian tugas nanti akan menjadi pemain gitu Kak. Nanti itu dibolak-balikkan lagi gitu. Yang pemain bertugas lagi menjadi yang Nur bilang tadi yang di awal gitu Kak. Gitu kalau pemahaman. Kalau diterapkan seperti itu Kak. Siap, betul. Baik Kak Nur, mungkin kalau di tingkat SD mungkin bisa saja berkolaborasi ya sifatnya dengan guru olahraga atau guru yang lain. Tapi kalau misalkan dia sudah meningkat di tingkat SMP, di tingkat SMA, mungkin mereka sudah mulai bisa tuh terkait dengan merancang kegiatan seperti apa, mungkin perlombaannya seperti apa. Ya contohnya misalkan di tempat saya itu semua kegiatan terkait dengan perlombaan atau terkait dengan acara seperti seminar atau webinar itu sekarang sudah dilepaskan kepada anak-anak itulah yang membuat konsep seperti itu. Baik, mungkin ada tambahan dari kakak yang lain, silakan. Ya, silakan Kak Robi. Izin Kakak mungkin terkait dengan sejauh mana pemahaman saya terhadap SEM mendukung paradigma saya. Mungkin yang sudah saya terapkan sudah merujuk ke SEM. Pernah saya terapkan karena seperti yang Kakak bilang tadi, Kak Rusli bilang bahwa di sekolah Kak Rusli itu sudah dilepaskan kepada siswa yang lebih tinggi kayak sudah SMA. Dari SMA memang mereka sudah belajar cara berorganisasi. Mereka sudah dilepas dengan bagaimana cara memanage sebuah event, bagaimana cara mencari sponsor,
Dan kami pun dulu ketika di OSIS di zaman kami di 2000 lahir di 2013 itu 2013 itu kami sudah kelas 1 kelas 2 itu memang sudah dilepas untuk dilepas untuk mencari sponsor, untuk mencari siapa wasitnya, siapa pelatihnya, percetakan bannernya dan sebagainya. Semuanya udah dilepas. Bahkan konsep pun udah semua pengurus OSIS yang dilepas. Tapi itu untuk tingkat SMP. Tapi untuk tingkat SMP untuk kita lebih turun lagi. Seperti Kak Nur bilang, mungkin yang Kak Nur jelaskan udah merujuk kepada SEM sudah untuk tingkat SD seperti dilaksanakan perlombaan antar mereka di perlombaan Di berbagi peran gitu ya. Jadi mereka tidak bisa dilepaskan secara langsung, tapi mulai melakukan simulasi seperti apa sih bentuk sebuah event. Yang saya terapkan pada kelas meeting bahwa saya baru hanya menerapkan di pengurus OSIS karena berujuk dari yang pernah saya alami dulu. Jadi pengurus OSIS memang di kelas meeting atau kelas meeting antar kelas itu mereka memimpin TM, mereka menampung uang pendaftaran, mereka memberikan hadiah, mereka membungkus hadiah, mereka yang menjadi wasit, mereka yang menjadi panitia, mereka yang bermain, semuanya mereka yang eksekusi, tapi dengan bimbingan pembina OSIS dan saya sebagai pembantu pembina. Kami melibatkan guru. Pertama untuk tahun pertama kemarin guru tidak dilibatkan karena guru-guru kebanyakan wanita, mereka tidak mau ikut terlibat. Tapi saya tekankan bahwa ini event sekolah, ini event kelas-kelas kalian, minimal para wali kelas harus apa fungsinya sebagai manajer, mereka yang mendukung timnya, mereka yang mengumpulkan timnya. Alhamdulillah setelah tahun berjalan, ketika evaluasi itu sudah dilakukan, maka tahun kemarin, kelas meetingnya tahun kemarin itu para wali kelas sudah 80% turun ke lapangan mendukung, ikut teriak, ikut memberikan minum. Itulah peran mereka. Dan jadi seluruh elemen dari sekolah itu berkesinambungan medali sudah merujuk kepada SEM. Cuma istilahnya saja dulu saya tidak tahu kalau itu. Iya. Baik, terima kasih Kak Robi ya. Jadi memang kalau kita sudah mengalami ya mulai dari tadi tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA itu ada pengalaman-pengalaman yang berkesan yang kita lalui ya. Mungkin kalau Kak Nur baru tingkat SMP dan SD ya yang sudah pernah Kak Nur lalui. Baik, untuk selanjutnya kakak sekalian, ini terkait dengan asesmen autentik. Saya kira 2 hari yang lalu ya kita sudah mempelajari terkait dengan penilaian atau yang secara relevan, secara nyata ya terkait dengan asesmen autentik. Nah, kakak sekalian, untuk tujuan ya terkait dengan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, inilah yang kita harapkan ya sebuah paradigma ya atau pemikiran kita ada perubahan diri ya, dan kelas dalam PJOK. Dan inilah yang kita harapkan. Jadi setelah kakak-kakak belajar ya terkait dengan pembelajaran yang efektif pada PJOK, terkait dengan strategi mengajar ya, terkait dengan pola pendidikan gerak, pendidikan kebugaran sampai SEM. Nah, ini harapannya ada paradigma perubahan dalam diri kita ya, atau dalam nanti mengajari kakak di kelas kakak masing-masing. Nah, yang kedua kakak sekalian, ini terkait dengan penjelasan tugas aksi nyata. Dan ini yang harus kakak kerjakan ya. Jangan sampai nanti terlewatkan. Karena memang di tatap maya ya, terkait dengan aksi nyata ini menjadi poin yang cukup besar kakak sekalian. Sebagai pengantar tugas kakak sekalian ya, setelah kakak-kakak mempelajari semua modul 1 dan modul 2 ya. Jadi kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan.
eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek ya pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS sekali. Nah, jadi kalau misalnya Kak Nur di SD, ya silakan nanti buat video pembelajaran di SD. Yang di SMP silakan di SMP. Yang di SMA juga dipersilakan untuk video di SMP. Selanjutnya kakak sekalian, ya kakak-kakak dapat melakukan ya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, nanti kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini pengantar tugasnya kakak sekalian, ya. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKJ PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Ya. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati, dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama, RPP atau modul ajar yang sudah dibuat ya, dan memuat rencana asesmen otentik. Dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas masing-masing. Nah, rekaman video ini kakak-kakak sekalian berisi yang pertama, kegiatan pembelajaran awal. Contoh misalkan ya, kakak melakukan persepsi, absensi, atau pemanasan ya. Di situ dilakukan di kegiatan pembelajaran awal. Sementara yang kedua, ini kenapa ditulis hitam, berarti ada yang penting ya. Jadi kegiatan pembelajaran inti itu maksimal 30 menit kakak sekalian. Kalau kemarin kakak-kakak disuruh untuk membuat video selama 30 menit, itu memuat mulai dari kegiatan pembelajaran, inti, akhir, ya, dan refleksi. Itu gabung semua. Tapi di sini kakak sekalian, kegiatan pembelajaran inti itu maksimal 30 menit dan tanpa edit. Ya. Terus yang ketiga, rekaman videonya itu berisi kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran. Dan ini Kak, yang kelima ada testimoni peserta didik. Nah, jadi kakak setelah kakak-kakak selesai ya melakukan rekaman video pembelajaran, nah setelah itu nanti kakak-kakak pilih salah satu atau 2 orang murid kakak untuk memberikan testimoni. Contoh misalkan, menurut kamu bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh guru kamu misalkan, atau oleh Kak Nur misalkan, seperti itu. Nah, maka dijawablah oleh murid kita tersebut. Misalkan kata muridnya, selama saya pembelajaran dengan Ibu Nur, sudah belajarnya sudah terpusat kepada peserta didik, seperti itu. Sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin seperti itu contohnya. Ya. Nah, maka dalam menilai aksi nyata, maka fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, RPP, modul ajar, dan video yang diunggah. Jadi harus sama kakak sekalian. Ketika Kak Nur misalkan di modul ajarnya tentang ya permainan bola voli atau permainan bola besar, atau kalau kemarin tuh disebut permainan apa?
Masih ingat yang dikatakan? Manipulatif itu tuh Kak. Nah ya, itu. Jadi itu harus sesuai dengan video nanti yang dibuat. Kalau misalkan Kak Nur buat materi atletik, nah maka isi videonya pun juga harus berisi atletik. Harus sesuai dengan apa yang berada di RPP atau di modul ajar. Seperti itu kakak sekalian. Ada yang masih belum paham nggak terkait dengan tugas ini, Kak? Karena sebetulnya juga tugas ini kan ada di LMS kakak sekalian kan? Oke, silakan yang reset berarti. Silakan Kak Nur. Oke Kak, itu kan ada kan yang di akhir itu tuh kan testimoni peserta didik. Nah, testimoni peserta didik ini termasuk ke dalam 30 menit tadi, Kak? Iya, Kak, betul sama-sama. Oh, berarti video yang sebentar. Jadi yang 30 menit ini hanya untuk pembelajaran inti saja. Oh, pembelajaran inti saja. Ya, jadi untuk kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni itu dilanjutkan, tapi durasinya ditambah berarti Kak. Bukan kita buat 2 link video apa cak mano apa 30 menit ini kan Kak tanpa edit kan Kak. Kak tadi kegiatan pembelajaran IT kan maksimal 30 menit tanpa edit. Nah, jadi yang untuk testimoni si anak ini tadi nih kira-kira Kak di akhir setelah pembelajaran atau boleh di skip dulu videonya baru dikatakan lagi? Ya, kalau pengalaman Kakak kemarin diselesaikan dulu yang pembelajaran inti tadi. Nah, untuk testimoninya itu boleh nanti Kakak buat video lagi terkait dengan testimoni dari peserta didik kita. Berarti kalau pengalaman Kakak kemarin 2. Jadi 1 rekaman terkait dengan pembelajaran dan 1 lagi terkait dengan testimoni dari peserta didik. Oh, jadi tetap nanti pas menguploadnya linknya 2. Oh, jadi ditambahkan saja. Kan ada proses penambahan itu kan, penambahan. Ya. Seperti itu. Kasih Kak. Oke, untuk selanjutnya kakak sekalian. Nah, ini penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada 1 bukti dari kemampuan atau tindakan. Ini menurut para ahli ya. Mary Edgar Batch namanya. Nah, ini jadi modanya terkait dengan penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta harapannya dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, terus aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Jadi harapannya kakak sekalian ya, di modul atau di RPP kakak itu ada proses asesmen juga, ada penilaian tadi ya. Kan biasanya gitu kan di modul Kak ya. Mulai ada tujuan pembelajaran, terus ada kegiatan inti, ada kegiatan kegiatan akhir atau penutupan. Dan biasanya setelah itu kan ada penilaian atau rubrik-rubrik penilaian yang disiapkan. Nah, selanjutnya kakak sekalian, kembangkan RPP atau modul pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, ya, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali ya, yang A dapat mulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Ya, di awal-awal kita juga sudah mempelajari. Terus pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik, kakak-kakak sekalian. Lalu yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK
dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking atau ABT ya, dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Yang D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, itu disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak sekalian. Lalu yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Lalu yang ketiga, ya kakak-kakak sekalian, ketika sudah selesai, kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, ya, yang tentunya memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi Kak perhatikan Kak ya waktu penguploadannya, terus perhatikan juga jangan sampai kembali terlambat mengumpulkan tugasnya Kak sekalian. Nah, ini terkait dengan aspek penilaian. Yang pertama, ya, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, terus yang pertama menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak sekalian ya di dalam video itu atau di dalam RPP itu harus memuat yang seperti ini, interaktif, ya, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Nah nanti di dalam video itu interaksi yang seperti ini itu harus ada. Terus adanya pemberian motivasi ya dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Nah jadi di dalam video itu Kak kalau ada anak-anak kita yang misalkan ketika disuruh menirukan ya sebuah gerakan, maka jangan sampai kita lupakan untuk memberikan kata-kata umpan balik yang positif. Hebat misalkan ya, bagus, benar apa yang kamu lakukan. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, ya, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, mulai dari pertama misalkan pembukaan ya di proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual atau kekinian ya dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik kita. Terus yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif ya terkait dengan pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademis. Lalu yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Dan yang ketujuh, penutupan atau proses belajar. Dan yang C, ya terkait dengan penilaian ini, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, merancang asesmen otentik, dan yang kedua, menerapkan asesmen otentik. Nah, lalu selanjutnya kakak sekalian, terkait dengan refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik. Setelah ya kakak-kakak mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak ampu melalui praktek mengajar, silakan nanti lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut kakak sekalian. Silakan kakak-kakak melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu seperti biasa ya yang sudah kakak-kakak juga kerjakan di LMS. Ada what, ya, so what, dan know what. Nah, ini yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Selanjutnya, tahap pertama adalah tentang what,
yaitu untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Yang kedua, pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Selanjutnya, tahap refleksi terakhir adalah pernyataan atau pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Dan yang keempat, ya, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, baik kakak sekalian, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah. Ya, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Karena kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide yang penting. Dan yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana ya terkait dengan pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah, ini kakak mungkin kakak bisa melihat ya terkait dengan rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini juga kakak buat terkait dengan lini masanya, ya. Mulai dari tadi penyusunan aksi nyata dengan buat RPP atau modul ajar, ya. Terus yang kedua penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga baru upload RPP dan modul ajar atau video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah persiapan. Lalu yang keempat, penilaian karya yang nyata dan refleksi itu setelah upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Dan yang kelima, refleksi aksi nyata atau tetap payah setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Diskusi dan tanya jawab tadi sudah kita lakukan. Dan pada akhir sesi hari ini, kakak sekalian, harapannya nanti kakak-kakak bisa merefleksikan koneksi antar materi, dan yang kedua kakak bisa memahami penugasan aksi nyata. Dan penutup kakak sekalian, ya mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah kita lalui, sudah kita pelajari dan sudah kita dalami mulai dari modul 1, modul 2, dan sekarang tiba saatnya di program aksi nyata, ya, atau tugas aksi nyata, sekalian. Dan sebagai penutup, saya ada pantun sedikit, kakak sekalian. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Dan pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti bersama guru PJOK yang hebat-hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Wah, luar biasa kakak sekalian, ya. Ini buat pantunnya nih sehari semalam ya memikirkannya. Ini luar biasa untuk kakak-kakak hebat. Baik kakak sekalian, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan saya selalu mengingatkan kalaulah ada tugas-tugas yang belum terlaksana, belum dikerjakan, mohon untuk dikerjakan. Dan sekali lagi ini sebetulnya
terkait dengan tugas aksi nyata ini merupakan bukti terakhir kakak ya, sejauh mana kakak bisa memahami, bisa nanti mengimplementasikan dalam keseharian kita sebagai guru PJOK. Dan mari kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan dulu, Kak? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya izin untuk memberhentikan rekaman terlebih dahulu. Silakan Kak, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Kak. Cukup ya, insya Allah Ya. sudah paham ya terkait dengan tugas-tugasnya Kak ya? Paham. Oke, pokoknya dibaca Izin, saja di LMS. Oh silakan Kak Vilda, ada yang mau ditambahkan? Terkait dengan video mengajar tadi, kan kalau yang untuk intinya tadi 30 menit katanya itu. Itu sudah termasuk ke dari awal mengajar atau pada intinya aja? Karena tadi kurang menyimak saya lagi di jalan. Nah, oke. Mungkin dari kawan-kawan ada yang mau menjelaskan. Nah, silakan mungkin Kak Nur, silakan Kak, bantu untuk menjelaskan. Jadi Kak Mogi, video kita itu Kak, kita buatnya durasinya itu 30 menit. Nah, persiapan RPP itu 1 kali pertemuan gitu Kak. 30 menit seperti tugas yang di video minggu-minggu lalu itu kan Kak. Tetapi bedanya itu Kak, kita tuh ada tugas tambahan mendapatkan umpan balik anak gimana gitu. Nah, jadi itu nanti tuh Kak 30 menit tuh video kitonian untuk ngajar dari awal pembelajaran, dari observasinya sampai penutup. Setelah itu tutup. Nah, buat lagi video 1 lagi untuk refleksi anak gitu. Nanti tugasnya tuh dikumpulkan 2 link. Gitu Kak, Siap. kalau Nur tadi. Siap. Tapi maaf Kak Nur, yang nanya tadi bukan Kak Mogi. Kak Pilda, Anda nama Kak Mogi, astagfirullah. Maaf Kak. Terima kasih. Ya sebetulnya Kak Nur juga sama-sama mengingatkan Kak Mogi. Karena apa yang mau ditanyakan Kak Mogi juga demikian kayaknya. Betul nggak Kak Mogi? Betul Kak. Oh ya, ini mau tanya lagi Kak. Silakan Kak. Di mana tukang urut yang elok, Kak Pilda? Aku tidak berurut. Baru sampai rumah. Pokoknya Kak saya ingatkan kepada Kak sekalian terkait dengan modul atau RPP dan video yang akan Kakak videokan itu materi yang betul-betul kakak-kakak kuasai. Jangan sampai ketika di video itu ada perasaan kikuk mungkin kan pelangap-pelongo, itu jangan sampai. Jadi harus betul-betul dikuasainya supaya nanti ya apa yang didapatkan pun juga hasilnya maksimal mudah-mudahan. Baik, mungkin itu kakak-kakak sekalian. Ya, Pak. Saya melihat sudah ya pada 5 watt ini pada istirahat. Ya, insyaallah. Kita akhiri kembali dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak, tetap semangat dan kita selesaikan sampai akhir ya insyaallah. Siap Kak. Siap.